Kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada sekelompok kaum, terkadang Allah uji mereka. Allah berikan bala musibah kepada mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana saudara-saudari kita di Palestina. Apakah Allah tidak cinta mereka? Sangat cinta. Sangat cinta. Itu cara Allah untuk menumbuhkan mental yang kuat kepada hamba-hambanya. Kadang kita ini kalau ada diuji, Bapak Ibu, mental kita ini mental kerupuk, gitu kan? Gampang melempem. Kena angin sedikit, sudah melempem mentalnya. Sehingga harus diuji. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Baru di situ kita akan bangkit. Kita akan semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk ikhtiar, semangat untuk berubah, semangat untuk menjadi jati diri yang lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Karena butuh diuji. Nah, kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, coba biasakan husnudzon. Husnudzon yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berprasangka baik bahwasanya ujian yang Allah datangkan kepada saya ini semoga menjadi bukti kalau Allah cinta kepada saya. Yang kedua, cara kita husnudzon kalau dikasih ujian sama Allah, semoga ujian yang Allah berikan kepada saya ini Allah jadikan penghapus daripada dosa-dosa saya. Karena ada dosa-dosa itu Bapak Ibu yang tidak diampuni oleh Allah dengan istighfar, tapi diampuni oleh Allah dengan kesumpahan. Seperti para suami atau kepala keluarga, Bapak Ibu semuanya yang memiliki tanggung jawab harus menafkahi keluarga. Ada saatnya panjenengan mendapati keadaan di mana usaha panjenengan ini menurun, sehingga panjenengan sumpah. Di saat panjenengan sumpah, justru saat itu Allah sedang mengampuni dosa. Dikatakan dalam kitab Faidul Mukhtarah, ada dosa itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena kita sumpah memikirkan daripada nafkah keluarga. Ya Allah, besok waktunya bayar sekolah anak, duit gak ada, sumpah jangan diampuni dosanya sama Allah. Selagi jangan tetap di rambu-rambu yang diajarkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rambu-rambunya? Tidak sambat. Ya, rambu-rambunya yang sambat. Allah tidak suka orang yang banyak sambat. Jadi sambat, ya Allah kenapa harus saya? Saya ini kan sudah sholat tuh perhitungan sekali kita nih. Coba kalau seandainya ada orang yang perhitungan sama kita, mungkin kita akan tersinggung dengan perkataannya. Anak lah, misal anak panjenengan ngomong, Bapak ini tidak sayang sama saya. Padahal saya ini sudah berusaha untuk berbakti kepada Bapak. Coba perhitungan gitu. Nah, pasti kita akan tersinggung. Padahal kita berusaha untuk sayang. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang paling sayang kepada hambanya. Dan sering kita baca itu dalam syair-syair ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij Ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang maha menyayangi daripada semua makhluk yang menyayangi. Yang paling menyayangi kita siapa? Allah. Yang paling perhatian dengan kita siapa? Allah. Yang bisa bantu kita siapa? Allah. Manusia itu hanya perantara. Sehingga jangan sekali-kali yang pertama kita sambat dan yang kedua bergantung dengan manusia. Semakin kita bergantung dengan manusia, semakin Allah akan tunjukkan kekacauan kepada kita. Tidak ada tempat yang lebih indah untuk kita bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat untuk kita mengadu yang lebih indah dan lebih baik kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah paling enak sudah ngadu sama Allah itu. Sampai Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu pengarang Maulid Subhanallah itu dia mengatakan, indana rabb ya khairun, kita ini punya Tuhan sang pencipta ini yaitu Allah, itu sebaik-baiknya Tuhan. Dalam arti apa?
jenengan sambat, jenengan minta apapun sama Allah, Allah berikan. Dan bahkan Allah janji, Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah mustahil tidak menepati daripada janjinya. Cuma terkadang kita ini manusia memiliki watak yang buruk. Apa wataknya? Kita ini suka sesuatu yang instan-instan, yang kepingnya langsung minta hari ini, datangnya hari ini, tapi tidak sadar diri. Bukan Allah tidak bisa, Bapak Ibu, bisa. Panjenengan minta sekarang, datangnya sekarang bisa. Cuma kita harus sadar siapa kita. Sudah kita berikan apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa yang kiranya bisa menjadikan sebab Allah langsung mengabulkan doa kita hari ini juga. Dan kita tidak sadar, tidak punya modal tapi mintanya cepat. Kalau Allah bisa. Kalau jenengan mau Allah kabulkan doa panjenengan sekarang, bisa. Bukan tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil bagi kebiasaan manusia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contohnya, Pak Ibu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar di atas api. Api itu identiknya dengan rasa apa? Panas atau dingin? Panas. Tapi ketika api itu yang membakar Nabi Ibrahim, apinya jadi dingin. Kenapa? Allah yang ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai nar, wahai api, jadilah kamu itu dingin. Jadilah kamu dingin. Dan jadilah kamu pembawa keselamatan bagi Ibrahim. Secara akal manusia, api itu panas. Tapi kalau Allah ingin api itu dingin, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah daripada apa yang Allah kehendaki. Sehingga kata Imam Haddad dalam syairnya, "Fawwid lahu umurah." Serahkan semua perkara-perkara yang kau dapati ketika kau hidup di dunia ini kepada Allah. Serahkan. Fawwid itu serahkan. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Tawakal. Nah, tawakal yang benar, Bapak Ibu, setelah kita melakukan sebuah ikhtiar, jadi tawakal yang benar. Jadi kita ikhtiar, ya, kemudian kita berdoa, sisanya tawakal. Dan ini berlaku untuk semuanya. Mau itu hajat dunia, mau itu hajat urusan akhirat. Tugas kita hanya berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Urusan surga sama. Kalau dibilang kita ini pantas masuk surga, pantas dari mana? Kira-kira. Coba apa yang menjadikan kita ini pantas masuk surga? Amal apa kira-kira? Sholat. Wah, kita tahu sendiri sholat kita kira-kira. Kadang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan di luar sholat, kita pikirkan di dalam sholat. Puasa hanya Ramadan. Zikir, ya kalau pas lagi duduk di majelis zikir, diajak pikiran bareng-bareng, itu pun kadang kita malas bacanya. Baca sholawat, ya kalau di majelis sholawat, di rumah tidak pernah baca sholawat sama sekali. Loh, kira-kira amalan yang mana nih yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah sehingga Allah golongkan kita menjadi ahli surganya? Tidak ada. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, penyakitnya manusia itu adalah mereka itu sering merasa puas dengan amalnya, lupa kalau ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakitnya kita. Yang sedikit kita sudah ngerasa wah, sholat baru berjamaah saja di masjid, kita sudah ngerasa paling hebat, paling wali, sak Tunggul Sari gitu. Padahal sholat baru cuma sholat berjamaah di masjid. Di balik itu dosa kita banyak, dosa durhaka sama orang tua gara-gara sholat di masjid yang berjamaah yang selalu kita bangga-banggakan, kita lupakan. Kita sebagai seorang suami sudah berkata kasar kepada istri, kita lupakan. Sebagai seorang ayah tidak mendidik anak dengan baik, yang itu juga menjadi dosa yang besar bagi kita, ya kita lupakan. Nah, sehingga kita tidak istighfar, kita merasa amaliyah kita yang sedikit ini sudah menunjukkan kesolehan. Nah, kata Imam
beliau juga katakan seperti saya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Sudra itu, kita ini la amal salihah, tidak punya amal baik, hati kotor, malah yang sering kita merasa diri kita ini soleh. Ya Allah, kata beliau, inilah tipu daya setan yang merusak manusia agar semakin hari dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu, Bapak Ibu, kalau baik, dia tidak akan pernah merasa dirinya baik. Itu orang baik. Orang itu kalau berilmu, dia tidak akan pernah merasa dirinya berilmu. Coba kita lihat para ulama yang alimnya sudah diakui dari masa ke masa. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Siapa Imam Syafi'i? Apakah dia menyombongkan dirinya dengan kealimannya, dengan karangan kitabnya, dengan madhab yang begitu luar biasa? Apakah beliau menyombongkan dirinya? Malah ada syair yang beliau katakan dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku datang kepada guruku Imam Waqi', aku mengeluh karena lemahnya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Coba, Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu, orang yang kalau urusan menghafal paling cepat. Umur masih di bawah 10 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran. Umur belasan tahun Imam Syafi'i itu sudah memiliki daripada derajat menjadi seorang mufti, berhak untuk menentukan sebuah hukum di saat ditanya tentang sebuah hukum yang terjadi di satu daerah. Mufti itu Imam Syafi'i, umur belasan tahun, kalau tidak salah 12 atau 14 tahun. Ya 14 tahun itu anak sekarang umur berapa? Apa kelas berapa? 14 tahun SMP. Dia akan semakin kurang dengan ilmunya. Makanya coba lihat, orang itu kalau sudah ketagihan duduk di majelis, apalagi dia sudah termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang baik, dimanapun majelisnya dia akan kejar di majelis. Apapun keadaannya dia akan berusaha untuk tetap hadir dan istiqamah. Dan begitulah kebaikan itu berarti. Dan ini berlaku untuk semua kebaikan. Coba kalau di antara panjenengan punya ibadah yang panjenengan istiqomahi, semisal tahajud. Kok suatu hari panjenengan dapat undangan walimah, misal acara walimahan di luar kota, pulang ke rumah ke Tulungagung sampai malam, capek, akhirnya tidak bangun tahajud, bangun-bangun adzan subuh. Coba sehari hati ini rasanya gundah, sumpah. Ya Allah, tadi malam tidak tahajud. Kenapa? Itulah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang untuk menjadi baik. Kalau sudah orang itu gemar belajar ilmu, Bapak Ibu, dimanapun majelisnya, kapanpun waktunya dia akan kejar. Dia akan berusaha tetap hadir, tidak pandang daripada akan menjadi rintangan untuk mereka hadir di majelis ilmu tersebut. Nah, sehingga ada orang itu masya Allah, kadang sakit tetap berangkat ke majelis. Hujan, tidak urusan hujan, yang penting saya tetap ngaji. Nah ini menjadikan sebab mereka Allah berkahi. Tapi kalau kita kadang ya Allah, gerimis sedikit, malas di majelis. Kenapa? Ya untung malam ini tidak gerimis ya. Nah, gerimis ya, terus agak saya ngutung gitu. Ini kalau kita kadang kayaknya lah musim hujan, oleh nyebut datang kursi Allah dan wah gayanya top markotok. Kenapa? Ya Allah, hujan ya Allah. Kalau ini dari gadah mobil, kalau nyuwun ya Allah jenengan paring kula mobil gak saling mangke istiqomah ngaji. Ya. Itu sebenarnya Allah tahu. Cuman Allah tuh kepingin melihat kesungguhan kita. Iyakah kita akan mendapat janji sehingga Allah tuh tetap beri. Padahal Allah tahu sebenarnya. Alah ngomong tok itu Allah tahu sebenarnya. Allah tahu. Tapi tetap kadang Allah beri. Kenapa? Allah kepingin tunjukkan. Ini loh, contoh manusia-manusia yang suka menipu Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta, dia bertawasul seakan-akan
meminta kepada Allah dengan apa? Dengan alasan kebaikan, tapi giliran Allah kasih dia lupa kebaikan. Bagaimana Allah tidak murka juga? Bagaimana Allah tidak murka? Jadi ini diperbolehkan seperti itu, bukan dilarang, boleh. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadis ada bab tawassul bil amal. Nah, saya sebutkan kisah ini, Nabi cerita panjang. Disebutkan hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada Imam Nawawi. Ada 3 orang yang berteduh di dalam gua. Di tengah-tengah mereka sedang berteduh di dalam gua, istirahat dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang jatuh tepat menutupi daripada pintu gua, sehingga mereka terkurung dalam gua. 3 orang ini terkurung dalam gua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka? Ini yang ceritanya Nabi Muhammad. Kata Nabi, ada di antara mereka yang bertawassul, ya Allah, dulu saya punya orang tua yang saya itu punya kebiasaan, ya Allah, tidak pernah makan atau minum sebelum orang tua saya makan dan minum. Sampai pernah satu hari, ya Allah, orang tua saya di malam hari itu tertidur, sedangkan saya dalam kondisi yang sangat lapar sekali. Makanan sudah kami siapkan,